Selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Nadia Nata Antoinette Gala, di mana pada saat ini saya dipercayakan dalam tugas dan juga tanggung jawab sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bukit Saitun Duri dan juga melayani pada Pospelkes Kandis dan juga Pospelkes Libo. Dan di tempat di mana saya berada pada saat ini, saya berdomisili di Pospelkes Kandis. Kita berharap bahwa kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita memulai satu hari dalam hidup kita, hari yang masih Tuhan percayakan bagi kita saat ini, kita mau membaca, mendengar, dan juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Allah Bapa yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Ketika tadi pagi kami boleh dibangunkan dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami memulai hari kami mau memohon tuntunan Tuhan. Bahkan kami mau memohon berkat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, ini dapat menjadi panduan kami untuk melewati hari kami yang masih Tuhan percayakan bagi kami untuk kami lalui saat ini. Berkenan atas hidup kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau apakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara mengenai ada suatu konflik, ada suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Dan ketika kita berbicara tentang pertengkaran, konflik, maka ini tentu sudah tidak menjadi hal yang asing bagi kita. Kita sudah sering sekali mendengar berita-berita mengenai adanya pertengkaran, perselisihan, dan konflik-konflik yang terjadi. Baik itu dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan berkeluarga kita, atau bahkan di dalam persekutuan bergereja. Ada banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Dan salah satu hal yang mungkin menjadi contoh untuk kita sekalian yaitu adalah ketika kita semua memiliki sosok idola, entah itu pribadi ataupun dalam satu tim. Ketika kita menyukai artis, ketika kita menyukai penyanyi ataupun pemain sepak bola dan juga pemain badminton dan banyak yang lainnya, bahkan bukan hanya kalangan artis dan juga atlet, tapi seseorang yang mungkin menurut kita dia memiliki pribadi yang baik atau bahkan pelayan Tuhan. Pasti kita semua punya sosok pelayan yang kita idolakan, yang mungkin membuat kita menjadi sangat bersemangat ketika mengikuti ibadah. Dan di dalam hal yang inilah konflik dapat terjadi. Karena apa? Karena masing-masing idola
membela dan juga mempertahankan idolanya masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam media sosial, ada banyak sekali juga masalah-masalah yang sudah terjadi, saling bertengkar, saling beradu argumen di media sosial. Jadi ketika ada salah satu idola yang mengunggah foto, kemudian dalam kolom komentar itu ada banyak sekali komentar negatif dan juga komentar yang positif. Dan orang-orang akan saling berargumen, saling membela, saling menonjolkan apa yang menjadi kelebihan dari idolanya ini. Tidak mau kalah dengan idola yang lain. Saling berargumen dan mempertahankan. Itulah juga yang dihadapi dan yang terjadi kepada Rasul Paulus ketika ia mendengar bahwa ada suatu perselisihan dan konflik yang terjadi pada jemaat yang ada di Korintus. Jadi Rasul Paulus mau menasehatkan mereka melalui suratnya bahwa mereka sebagai jemaat Tuhan tidak boleh berada dalam konflik, tetapi mereka harus seia dan juga sekata, sama-sama mempertahankan apa yang benar. Sahabat GPIB, di dalam firman Tuhan ini ada sebuah konflik yang terjadi antara golongan-golongan, yaitu Paulus, golongan Apolos, dan juga golongan Kefas. Mereka ini adalah seorang sosok pemimpin yang memiliki idola masing-masing. Jadi ada jemaat-jemaat Tuhan yang mengidolakan Paulus, ada yang mengidolakan Apolos, dan juga ada yang mengidolakan Kefas. Dan mereka ini sama-sama saling membenarkan, sama-sama saling mengungkapkan yang menjadi kelebihan dari masing-masing idola mereka. Tentu ini tidak menjadi masalah, hanya saja cara mereka menyampaikan kelebihan idolanya kemudian menjatuhkan orang lain. Hal ini tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memang menyukai seseorang, maka biarlah kita menyukainya dengan cara yang baik. Kita mengidolakannya dengan cara yang benar. Jangan malah kita menjatuhkan satu sama lain, agar apa yang menjadi kemauan kita, sosok idola kita menjadi lebih terangkat lagi namanya. Bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan mereka agar mereka semua tidak hidup di dalam keadaan yang seperti itu. Permasalahan di dalam sebuah jemaat tentu akan membuat keadaan tidak menjadi nyaman. Bahkan dalam gereja-gereja pada saat ini pun juga ada banyak yang bermasalah satu dengan yang lainnya. Konflik pasti selalu terjadi. Tetapi Rasul Paulus mau mengingatkan kita melalui firman pada saat ini, agar kita semua sebagai persekutuan harus seia dan juga sekata. Bahkan bukan hanya dalam persekutuan, tetapi juga di dalam kita bermasyarakat, dalam kita bertetangga. Bangunlah hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Bahkan juga di dalam kehidupan kita berumah tangga, dalam kehidupan keluarga kita. Tidak ada yang saling ataupun yang paling menonjol. Semua sama dan juga punya tugas dan juga tanggung jawabnya masing-masing. Hanya saja, biarlah kita semuanya melakukan apa yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab kita itu. Jangan kita membuang-buang waktu kita untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Karena tentu itu hanya akan membuat kita berada dalam keadaan yang selalu dipenuhi dengan amarah, dipenuhi dengan emosi. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kita untuk dapat menjadi pribadi yang saling melengkapi, saling mendukung satu sama lain di dalam persekutuan di gereja. Ketika kita punya talenta kita masing-masing, baik itu bisa bermain musik, baik itu juga bisa untuk memainkan ataupun menyanyikan sebuah lagu dengan indah, ataupun dalam hal-hal lainnya. Pergunakanlah talenta kita untuk melayani Tuhan. Kita saling melengkapi, karena dalam persekutuan, ketika kita tidak saling melengkapi, maka persekutuan kita tidak akan berjalan dengan baik.
Ketika kita saling menutupi kekurangan dengan kelebihan yang kita punya, disitulah terbangun yang namanya sukacita di dalam pelayanan. Bahkan juga dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam ranah pekerjaan dan juga pendidikan. Ketika kita berbeda pendapat, kita memiliki sosok idola yang berbeda atau pilihan yang berbeda. Jangan jadikan itu sebagai alasan kita untuk bertengkar dan malah saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Saat ini konflik dapat terjadi karena hal sekecil apapun. Maka mari kita jaga hati kita jaga perkataan kita jaga perbuatan kita. Dalam hidup kita upayakanlah apa yang baik, agar kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik dan kita selalu memancarkan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Dan juga biarlah dalam kita melakukan pelayanan kita senantiasa saling menopang. Sebagai pelayan, entah itu sebagai pendeta, majelis jemaat, sebagai pengurus pelkat, sebagai karyawan kantor, bahkan sebagai jemaat Tuhan, saling melengkapi dengan talenta yang kita punya. Karena Tuhan sudah berikan kita talenta kita masing-masing, maka pergunakanlah. Manusia tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita dapat saling melengkapi, menutupi kekurangan yang ada dengan talenta kita masing-masing, maka disitulah persekutuan terbangun dengan sangat indah. Dan nama Tuhan akan kita muliakan lewat perkataan, perbuatan, dan juga perilaku hidup kita yang senantiasa menginginkan keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Sahabat GPIB, mari saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam persekutuan. Jangan saling membanding-bandingkan mana yang lebih baik, tetapi hiduplah dalam kerukunan, hiduplah dalam keadaan yang seia dan juga sekata. Bahkan hiduplah saling menopang, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ketika kita melakukan hal itu, nama Tuhan akan kita puji dan juga akan dipermuliakan selalu. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menegur, mengajar, dan mengingatkan kami untuk seia dan sekata, bahkan saling menghargai satu sama lain di dalam perbedaan sekalipun. Ampuni kami ketika seringkali kami terbawa dalam ambisi, kebencian, kesombongan, dan juga keangkuhan, iri hati, bahkan amarah, yang membuat kami menjadi pribadi yang egois dan melupakan kebaikan Tuhan, bahkan melupakan untuk saling menopang satu dengan yang lain dengan sesama kami. Berilah kami hikmat ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk mempergunakan talenta dan berkat yang ada pada kami, bahkan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Topang dan yakinkan kami terus bahwa penyertaan Tuhan selalu beserta dengan kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir ketika ada banyak hal yang membuat kami kecewa, sehingga kami pun mampu menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau topang dalam doa bagi GPIB, dalam lingkup sinodal maupun dalam lingkup jemaat-jemaat, baik yang ada di jemaat induk maupun yang ada di pos pelkes, dimanapun Tuhan hadirkan. Biarlah kehadiran gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan menghadirkan damai sejahtera. Berkenan Tuhan memberkati para pelayan yang terlibat di dalamnya, baik itu sebagai seorang pendeta, seorang majelis jemaat, bahkan pengurus pelkat, dan juga seluruh karyawan kantor, dan sebagai apapun kami Tuhan, dalam kami melakukan pelayanan yang juga melibatkan diri kami dalam pelayanan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menguatkan kami, agar kami dapat saling bersatu hati, seia dan juga sekata, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menjalani hidup kami di hari ini,
Bahkan ketika ada di antara kami yang pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan berkenan memberikan pemulihan, bahkan kuatkan dan berikan kesehatan melalui apapun yang kami konsumsi dan juga apapun yang sedang kami jalani pada proses penyembuhan. Bahkan ketika ada di antara kami yang juga sedang bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita kami, agar kami selalu diingatkan untuk mengucap syukur. Ya Tuhan, berkenan memberkati kehidupan pribadi dan juga keluarga kami, biarlah hidup kami senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, dan kami pun dapat membagikannya kepada keluarga kami, kepada lingkungan masyarakat, bahkan kepada persekutuan di gereja Tuhan, bahkan dimanapun kami boleh berada. Mampukan kami untuk menjadi pembawa damai dan juga menjadi berkat bagi siapapun itu, bagi sesama manusia, bahkan bagi alam ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami, Engkau tahu hati kami, hari-hari yang kami jalani, kami mau berserah dan juga memohon pertolongan-Mu. Biarlah mengikut Tuhan menjadi kesukaan hati kami, dan juga senantiasa kami dapat menjadikan firman Tuhan sebagai kerinduan hati kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam satu hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah segala rencana yang akan kami lakukan, aktivitas kegiatan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas, tetap kuat, tetap semangat untuk melewati hari-hari yang akan kita jalani, terkhususnya di hari ini. Tetap memohon tuntunan Tuhan, bahkan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.